saya Sabita Agrifata Salonika. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai arbitrage pricing theory atau yang disebut dengan APT. APT pertama kali dikenalkan oleh Ross pada tahun 2013. APT adalah model penetapan harga aset yang berdasarkan gagasan bahwa pengembalian aset dapat diprediksi menggunakan hubungan antara aset dan faktor risiko lainnya. Konsep dari APT. Yang pertama, asumsi yang mendasar dari APT adalah bahwa return sekuritas dari suatu proses yang identik dengan model-model faktor multi atau faktor tunggal. Yang kedua, APT didasarkan pada hukum satu harga atau the law of one price yang menyatakan bahwa dua aset yang identik tidak dapat dijual pada harga yang berbeda. Yang ketiga, APT juga berasumsi bahwa return aset berhubungan linear dengan sejumlah indeks yang dimana setiap indeks mewakili sebuah faktor yang mempengaruhi return pada suatu aset. Kelebihan dari APT. Yang pertama, model APT tidak ada asumsi tentang underlying distribution. Yang kedua, APT memberikan perkiraan terhadap tingkat pengembalian yang lebih baik. Yang ketiga, APT mudah digunakan dalam multi-priority setting. Yang keempat, estimasi return yang diharapkan dengan APT tidak terlalu dipengaruhi oleh portofolio pasar seperti CAPM. Model APT menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan atau return dari investasi saham di pasar modal. Proses pengujian APT itu sendiri. Yang pertama, mengumpulkan data return saham harian secara runtun waktu untuk sekelompok saham. Yang kedua, menghitung matrik variance dan covariance dari data return yang terkumpul. Yang ketiga, menggunakan prosedur faktor analisis untuk mengidentifikasi jumlah faktor dan apa saja faktor yang di-loadingnya. Yang keempat, memakai faktor loading hasil estimasi untuk menjelaskan variasi ekspektasi return saham individual secara cross-seksional dan untuk memperoleh nilai secara tingkat signifikasi koefisien pada tiap-tiap faktor. Berikut ini adalah beberapa pengujian dari APT yang pada tahun 1980 Roll dan Ross melakukan penelitian pada perusahaan yang tercatat di NYSE dan Amex pada periode 1962 sampai 1972 dengan sampel 1.260 saham yang menghasilkan mendukung prediksi APT dan menentukan 4 faktor harga. Pada 1981, Sagan melakukan penelitian. APT sebaiknya melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap struktur dari faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi return. Sebelumnya, model secara independen dapat diuji. Pada tahun 1983, Chen menjelaskan apakah APT dapat menjelaskan anomali yang diidentifikasi melalui CAPM. Chen menemukan bahwa ukuran perusahaan dan varians residual atau aset sendiri tidak memiliki kekuatan penjelasan setelah faktor loading digunakan untuk menyesuaikan risiko. Selanjutnya, pada tahun 1984, Deremets, Fritz and Kulteken melakukan penelitian. Hasil faktor yang selama ini untuk menguji APT sebenarnya tidak valid. Mereka menemukan bahwa sejumlah faktor yang ditemukan pada sampel besar lebih banyak jika dibandingkan dengan sampel kecil. Pada tahun 1992, Farb menggunakan teknik asymptotic principal components untuk menguji model keseimbangan dan menemukan bahwa APT lebih baik daripada CAPM. Pada 1997, Chen, Hayes, dan Jordan melakukan penelitian menggunakan 2 variabel yaitu factor loading model atau FLM dan macro variable model atau MVM, menemukan bahwa model MVM lebih baik dalam menjelaskan perubahan return saham pada real estate investment trust.
Pada tahun 2000, Riley membuat penelitian tiga asumsi yang mendasarkan APT, yaitu pasar modal dalam keadaan kompetitif, investor menyukai kekayaan yang lebih dengan kepastian, dan yang terakhir pendapatan aset mengikuti model faktor. Selanjutnya pada 2001, Kohn dan Krupa menunjukkan bahwa APT cukup kuat dalam menjelaskan cross-sectional variance pada tingkat pengembalian saham. Pada tahun 2005 juga, Dunker dan Sings melakukan penelitian dengan menggunakan data saham di India yang menyimpulkan bahwa APT menghasilkan perkiraan yang lebih baik jika dibandingkan dengan CAPM. Pada tahun 2013, Gould dan Kahn melakukan penelitian mencoba menggunakan berbagai variabel mikro dan menemukan terdapat 4 variabel mikro yang mempengaruhi terhadap return saham yang menghasilkan mendukung APT. Dan pada tahun 2018, Manley dan Masadek melakukan penelitian yang menghasilkan pengujian terhadap model CPAM dan APT dapat memperkirakan return saham dan menemukan APT lebih akurat daripada CPAM. Model APT. Model APT memiliki asumsi bahwa tingkat pengembalian acak atas sekuritas I dipengaruhi oleh beberapa faktor. Asumsi tersebut dapat dinyatakan dalam bersama sebagai berikut. Return harapan untuk sekuritas ditambah sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I dikali dengan deviasi faktor sistematis F yang dari nilai harapan sampai dengan berapa yang ditentukannya. Kemudian model keseimbangan APT. Model rumus APT sebelumnya tidak memberikan penjelasan mengenai kondisi keseimbangan, maka diubah menjadi model rumus sebagai berikut, yang dimana return harapan dari sekuritas I bila risiko sistematis sebesar 0 ditambah dengan koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap return sekuritas dikali dengan premi risiko untuk sebuah faktor sampai koefisien yang menunjukkan besar pengaruh faktor N dikali dengan premi risiko untuk sebuah faktor. Perbedaan APT dan CPM bisa kalau dari bentuk rumusnya berbeda. Dari return generation prosesnya, CAPM return aset merupakan fungsi dari faktor yang tunggal, yaitu return pasar. Sedangkan APT, return aset merupakan fungsi dari beberapa faktor yang misalnya produksi nasional, inflasi, dan bisa juga return pasar. Dalam prosesnya juga berbeda. CPAM, investor yang memaksimumkan utilitas atau fungsi kepuasan. Pertama, melalui set yang efisien. Melalui set efisien investasi berisiko. Kemudian, set yang efisien dengan memasukkan aset yang bebas risiko. Sedangkan APT, investor melakukan kegiatan arbitrage untuk memanfaatkan keseimbangan harga. Kegiatan tersebut membuat tercapainya harga keseimbangan. Sedangkan kelebihan CPAM, proses yang digambarkan oleh CPAM atau set yang efisien memaksimumkan kepuasan, cukup intuitif dan jelas. Penggunanya yang satu, faktor cukup sederhana, sehingga aplikasi lebih mudah. Sedangkan kelebihan APT itu, banyak faktor yang digunakan untuk membuat perhitungan keuntungan yang diharapkan dengan APT menjadi lebih akurat. APT tidak memerlukan portofolio pasar yang sulit diestimasi. Sedangkan kelemahan CPAM memerlukan portofolio pasar. Secara teoritis, portofolio tersebut akan memasukkan semua aset yang ada di dunia, baik yang diperdagangkan maupun yang tidak. Penggunaan proxy tidak menyelesaikan masalah karena banyak proxy dan banyaknya proxy dan menghasilkan satu. Sedangkan kelemahan APT menggunakan beberapa faktor, tetapi faktor tersebut tidak pernah dijelaskan apa saja dan berapa saja. Karena itu interpretasi dan aplikasi APT menjadi tidak jelas dan sulit. Sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai materi APT.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.